Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ari Wibowo dan teman-teman yang sedang menonton video ini yang sangat amat cantik dan ganteng. Perkenalkan, nama saya Feby Aditya Maharani, sering dipanggil Feby, NPM 021 12 13 80. Maksud tujuan saya membuat video ini yaitu adalah untuk memaparkan apa itu permasalahan banjir dan apa penyebabnya. Menurut kalian, apa sih yang menjadikan permasalahan banjir ini terjadi? Permasalahan banjir ini terjadi yaitu karena sebagian penduduk Indonesia masih banyak sekali yang tidak memperdulikan lingkungan sekitar. Salah satu contohnya yaitu membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan banjir di mana-mana. Permasalahan banjir yaitu yang pertama, curah hujan tinggi menjadi faktor utama yang menjadikannya bencana alam banjir, apalagi ketika saat hujan deras. Yang kedua, yaitu daerah resapan air berkurang. Contohnya, banyak sekali penebangan di hutan-hutan yang seharusnya menjadi daerah resapan air tersebut. Yang ketiga, yaitu sampah. Masih kurangnya kesadaran dari warga sekitar yang masih sering sekali membuang sampah sembarangan, dan akhirnya sampah tersebut menjadi menumpuk dan tersumbat di aliran air tersebut. Nah, solusi untuk permasalahan banjir ini yaitu menurut saya diadakannya gotong royong untuk membersihkan sampah di lingkungan sekitar kita dalam menjaga lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu sanksi. Diberikannya sanksi kepada warga sekitar yang ketahuan membuang sampah sembarangan. Nah, yang terakhir yaitu manfaat menjaga lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu kita tentunya akan terbebas dari permasalahan banjir, terhindar dari penyakit, lingkungan menjadi lebih sehat, dan bebas dari polusi udara. Sekian pemaparan mengenai permasalahan banjir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ari Wibowo selaku dosen mata kuliah Bisnis Komunikasi dan Negosiasi dan juga kepada teman-teman yang telah menyaksikan video saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stefano Sopian Saputra, NPM 021 121 381. Maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bisnis Komunikasi dan Negosiasi. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun makin meningkat? Perilaku korupsi sudah menjadi kebiasaan para pejabat untuk melakukan perilaku menyimpang, seperti perilaku melawan nilai dan norma dalam masyarakat. Oleh sebab itu, kasus korupsi sangat sulit dihilangkan dan hukum untuk para pelaku korupsi kurang tegas serta tak adil, karena yang melakukan korupsi adalah kebanyakan orang yang memiliki kekuasaan. Adapun bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi, yaitu pertama, penggelapan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah. Kedua, pemalsuan dokumen dan penggelapan uang. Tiga, penyalahgunaan kekuasaan. Empat, penyuapan, penyogokan, dan memeras. Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa kita sebut KPK yang kini menjadi tumpuan dan harapan publik dalam memberantas korupsi yang masih lemah seakan menjadi momok yang menakutkan bagi para masyarakat di negeri ini. Dalam melakukan pemberantasan, KPK di Indonesia mungkin bisa meniru beberapa strategi pemberantasan korupsi yang dimiliki Hong Kong dari lembaga Independent Commission Against Corruption atau biasa disingkat ICAC untuk penguatan lembaga anti korupsi. Strategi pemberantasan korupsi yang dimiliki Hong Kong memiliki tiga pendekatan utama, yaitu prevention, investigation, dan education. Masing-masing pendekatan memiliki tujuan dan sasaran yang berbeda. Pendekatan pertama, yaitu pencegahan dilakukan melalui legalisasi dan prosedur yang mengatur secara detail mengenai definisi dan sanksi korupsi. Di lembaga KPK Indonesia, sanksi belum terlalu tegas, jadi pelaku korupsi tidak memiliki efek jera. Selanjutnya, pendekatan penyelidikan merupakan langkah-langkah penindakan untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Kemudian, pendekatan pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan haknya sebagai warga negara
dan kesadaran akan dampak negatif korupsi bagi kelangsungan di pembangunan. Di Indonesia sendiri, pendidikan anti korupsi belum begitu luas jangkauannya. Padahal pendidikan anti korupsi sangat penting untuk mendorong generasi muda yang akan datang untuk mengembangkan sikap terhadap tindakan setiap bentuk korupsi. Semoga ke depannya Indonesia banyak belajar dari beberapa strategi yang dimiliki Hong Kong yang mampu menyelesaikan masalah korupsi sampai ke akar-akarnya. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus peduli dan ikut serta dalam penyelesaian masalah korupsi yang ada di Indonesia. Dengan memiliki sifat jujur dan tanggung jawab, maka sebagai generasi muda, kita bisa memberikan pedoman pada generasi selanjutnya. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Prasetya dari kelas 3J. Selamat malam Pak Ari Wibowo yang saya hormati. Selamat malam teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang relationship goals. Relationship goals berarti ketika hubungan yang dijalani dua pihak atau lebih menjadi stabil dan saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Nah, di sini saya punya caranya nih teman-teman, tips supaya hubungan bisa mencapai pada tujuannya. Yang pertama adalah prioritas. Prioritas ini sangat penting ya dalam suatu hubungan. Kita harus mengutamakan pasangan kita dalam kondisi apapun agar dia merasa lebih dihargai. Yang kedua ada apresiasi. Menurut saya apresiasi juga sangat penting teman-teman di suatu hubungan. Karena dengan mengapresiasi pasangan, bahkan hanya dengan hal-hal kecil itu bisa membuat pasangan kita merasa dihargai dan merasa mendapat timbal balik dari apa yang telah dia berikan. Yang ketiga ada komunikasi. Komunikasi juga menurut saya salah satu cara untuk mencapai tujuan pada hubungan. Jadi kita punya masalah sekecil apapun itu lebih baik dikomunikasikan dengan pasangan kita. Jangan mengambil keputusan satu pihak karena bisa memicu salah paham dan tidak mencapai tujuan hubungan. Jadi komunikasi itu juga sangat penting ya teman-teman. Yang keempat ada hal baru. Menurut saya mencoba hal baru juga sangat penting dalam suatu hubungan agar di hubungan tersebut tidak datar, tidak membosankan. Jadi kita harus mencoba hal-hal baru. Misalnya kita belum pernah nonton konser sama pasangan kita ajak aja dia nonton konser atau sekedar main ke pasar malam misalnya. Karena menurut saya bukan tentang kita main kemana ya, tapi tentang sama siapa kita pergi. Yang terakhir ada percaya. Menurut saya saling percaya itu hal yang basic ya teman-teman di suatu hubungan. Karena suatu hubungan tidak akan mencapai tujuannya jika kita tidak saling percaya. Bahkan suatu hubungan itu nggak akan lama kalau pasangannya nggak saling percaya. Jadi sangat penting ya tips-tips ini untuk dipraktekkan. Eh, Selanjutnya ada hasil survei. Kenapa sih suatu hubungan itu tidak bisa mencapai tujuannya? Nih, yang paling banyak ada 64% karena faktor ekonomi. Yang kedua ada 25% karena KDRT, kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam suatu hubungan. Mungkin KDRT ini bisa dipicu karena kurangnya komunikasi kali ya teman-teman. Jadi si pasangan itu merasa tidak saling mengerti satu sama lain, akhirnya emosi, terbawa suasana, dan terjadilah KDRT. 11%-nya ada di selingkuh. Menurut saya selingkuh bisa sebabnya karena tidak mencoba hal baru kali ya. Jadi eh, suatu hubungan itu terasa datar-datar aja dan si pasangannya mencari kesenangan di orang lain. Atau selingkuh ini bisa disebabkan karena emang pasangannya brengsek aja, udah. Ini ada quotes dari Walt Disney.
Cinta sungguh sangat sederhana, yang rumit hanya definisi-definisinya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Terima kasih Pak Ari Wibowo atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kalian yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Felicia Victorin Salsabila, biasa dipanggil Feli. Kali ini saya akan membahas tentang remaja jompo. Kalian tahu gak sih apa itu remaja jompo? Remaja jompo, dua kata yang maknanya jauh berbeda, yang mana remaja itu mencerminkan anak muda dan jompo itu mencerminkan orang yang sudah berumur. Jadi apa sih remaja jompo itu? Jadi remaja jompo itu adalah remaja yang kemampuan atau kekuatan fisiknya seperti jompo ataupun orang yang sudah berumur. Padahal mereka ini adalah anak-anak muda gitu. Permasalahan yang biasa mereka hadapi itu adalah badannya sering pegal-pegal, terus mudah lelah, dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena kebanyakan remaja sekarang itu agak mager dan agak sedikit kurang gerak gitu. Bahkan mereka tuh jarang olahraga. Nah, untuk mengatasi hal ini, solusinya itu adalah menerapkan pola hidup yang sehat, olahraga. Olahraga itu bisa seperti nge-gym, workout, ataupun mungkin olahraga-olahraga ringan seperti naik tangga, jalan kaki, dan sebagainya. Lalu diikuti juga dengan asupan gizi yang baik gitu. Dalam menjalankan pola hidup sehat, olahraga, asupan gizi, dan lain-lain, benefitnya itu adalah badan akan menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan badan akan lebih menjadi ideal. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ari Wibowo selaku dosen Business Communication and Negotiation dan teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Maka, perkenalkan nama saya Satya Intan Asela, biasa dipanggil Intan, dengan NPM 0211213844 dari kelas 3J Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Teman-teman tahu gak sih, sebetulnya ada loh jumlah waktu yang ideal untuk menggunakan gadget. Maka di video ini saya akan membahas tuntas mengenai hal tersebut. Namun, sebelum kita mulai ke pembahasan inti, saya akan bahas poin positif dan poin negatif terkait perkembangan teknologi dan gadget. Untuk poin positifnya, dapat membantu kita berkomunikasi jarak dekat maupun jauh. Yang kedua, dapat membantu menyelesaikan persoalan dengan mudah dan cepat. Untuk poin negatifnya, yang pertama kita lupa dengan dunia nyata karena terlalu lama menggunakan gadget. Dan yang kedua, dapat mengganggu kesehatan mental. Maka, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari lamanya menggunakan gadget, yaitu dengan membuat list setiap harinya hal apa saja yang akan kita lakukan agar menjadi lebih produktif dan tidak terlalu ketergantungan dengan gadget. Contohnya seperti workout setiap paginya, berkunjung ke suatu tempat, dan menyelesaikan semua aktivitas. Dan jumlah waktu yang ideal untuk menggunakan gadget ini selama 257 menit atau 4 jam 17 menit setiap satu harinya. Menggunakan gadget dengan jumlah waktu yang ideal ini dapat meningkatkan kinerja otak dan dapat terhindar dari gangguan kesehatan mental, serta membuat kita lebih produktif dan menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman yang baik-baik, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, dan juga keren-keren pastinya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik dan senantiasa diberikan kesehatan ya.
Perkenalkan, nama saya Fadia Fairuz Syafana dari kelas 3J. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ari Wibowo Irawan SPMM yang telah memberikan tugas dalam mata kuliah Business Communication and Negotiation. Nah, di sini saya ingin membahas mengenai sampah di lingkungan masyarakat. Kita semua pasti tahu ya, dan sangat familiar dengan yang namanya sampah. Atau mungkin ada yang nggak tahu sampah? Nggak mungkin ya, karena sampah itu sendiri merupakan sisa-sisa aktivitas kehidupan sehari-hari dari manusia, hewan, lingkungan, dan juga makhluk hidup lainnya. Nah, dapat kita lihat saat ini sampah itu menjadi masalah yang besar dan masih banyak yang berserakan di lingkungan masyarakat. Faktor terbesarnya yaitu karena kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk menjaga lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Lalu apa sih akibat jika kita tidak membuang sampah pada tempatnya? Apa sih akibatnya jika kita tidak menjaga lingkungan dan membuang sampah sembarangan? Jadi akibatnya itu akan muncul pencemaran lingkungan, wabah penyakit, mendatangkan bencana, dan juga menyumbat aliran sungai. Oke, bisa dilihat di sini ada contoh lingkungan yang bersih. Jadi kalau kita melihat lingkungan yang bersih seperti ini, kita tuh pasti melihatnya tuh terasa nyaman, terasa enak untuk dilihatnya, dan seperti sungai yang ada pada gambar tersebut, itu tuh alirannya pun lancar, tidak ada hambatan atau penghalang apapun. Begitu juga dengan yang ada di lingkungan rumah, itu semua menjadi terlihat lebih bersih, lebih nyaman, dan juga pastinya lebih aman dan terhindar dari yang namanya penyakit, wabah, dan segala macam hal buruk lainnya. Lalu dapat dibandingkan dengan gambar ini. Kalau ini tuh kita melihatnya aja tuh langsung berbeda jelas gitu. Terlihat nggak nyaman, terlihat kotor, kumuh, dan juga bahkan ini di gambar tersebut terdapat aliran sungai yang alirannya itu sudah tidak terlihat lagi. Jadi itu semua alirannya sudah tertumpuk oleh sampah. Nah, dapat kita ketahui kalau lingkungannya seperti itu tuh sangat rentan untuk munculnya berbagai bencana, penyakit, dan hal buruk lainnya. Lalu, apa sih solusi yang dapat kita lakukan terkait dengan penanganan sampah di masyarakat? Yang pertama yaitu dengan cara mengurangi penggunaan plastik dan barang sekali pakai. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau di Kota Bogor dan beberapa kota lainnya sudah menetapkan kebijakan untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai ketika kita berbelanja. Jadi, kalau kita mau berbelanja, kita membawa kantong belanja sendiri dari rumah. Sehingga itu tuh bisa meminimalisir penumpukan sampah-sampah baru. Yang kedua, kita dapat melakukan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau kita lagi punya sampah dan nggak melihat tempat sampah di sekitar kita, itu bukan menjadi alasan untuk membuang sampah sembarangan gitu aja. Tapi kita bisa menyimpan dulu sampah yang kita punya, baik itu digenggam, ditaruh di kantong, di tas, atau dimanapun itu sampai nantinya bertemu tempat sampah dan bisa kita buang sampah tersebut ke tempat sampah yang ada. Yang ketiga itu bisa dengan cara mendaur ulang sampah. Nah, hal ini bukan cuma mengurangi penumpukan sampah, tapi juga dapat meningkatkan kreativitas kita dalam membuat suatu produk yang baru. Solusi-solusi yang tadi kita sebutkan itu bisa memberikan manfaat yang besar terhadap lingkungan, yang dimana dapat meminimalisir terjadinya bencana, munculnya wabah penyakit, dan lingkungan pun akan terasa lebih nyaman, lebih aman, dan juga pastinya lebih bersih. Oke, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.